Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan, NIM 241051648414, mahasiswa PPG dalam jabatan PT2 tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, bidang studi seni budaya. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja kelas 8 MTS Negeri 2 Karanganyar dengan materi ragam lagu dan karya musik daerah di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Di depan duduk, siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah wa qalban salima. Amin. Dan anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Iya, semuanya masuk semua ya? Ya, Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, ini baru musim hujan, makanya kalau di rumah kita harus menjaga olahraga yang cukup, makan yang teratur. Oke, sebelum kita mulai, karena kita masih dalam nuansa Hari Kemerdekaan 17 Agustus, kita nyanyi dulu biar menambah semangat kemerdekaan. Kita nyanyi Indonesia Raya ya. Silakan minta tolong yang menjadi dirjen siapa? Yasmin, silakan maju ke depan memimpin. Semuanya dalam posisi siap berdiri. Menjelaskan tentang materi ragam hias. Sebelumnya kita kembali lagi yang seperti kemarin ya. Jadi kemarin adalah pembelajaran tentang apa?
Kemarin adalah membuat maket miniatur, membuat ragam hias. Kemarin masih ingat materinya? Kita membuat maket, kemudian membuat rumah adat dari. Oke, kita coba cek dulu. Kira-kira masih ingat dengan materi kita rumah adat di Nusantara? Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Kira-kira nanti rumah adat dari mana? Silakan maju ke depan ditulis. Satu silakan, boleh? Silakan maju ke depan. Siapa? Oke, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Oke, dari sini aja. Oke. Gadang dari mana? Ayo. Rumah gadang adalah dari Sumatera. Oke. Selanjutnya ada yang mau maju lagi? Oke, Kevin, silakan Kevin. Oke. Coba dari mana? Jawa. Makasih Kevin. Selanjutnya. Oke, silakan. Siapa yang mau maju silakan. Jasmine silakan. Jasmine. Oke, boleh dari mana? Dan karya musik daerah di Indonesia. Nah, kalau kita melihat ragam lagu dan karya musik yang ada di Indonesia, ini kan ada banyak sekali. Indonesia kaya kan? Budaya. Jadi nanti kita tujuan pembelajaran dari ini adalah pada akhir fase ini peserta didik mengenal lebih jauh mengenai keragaman lagu dan karya musik daerah Nusantara, dapat memberikan apresiasi terhadap lagu-lagu tersebut sesuai dengan budaya, sejarah, makna lagu, dan memahami unsur-unsur musik di dalam beragam lagu di Nusantara. Oke, jadi kira-kira ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari lagu daerah itu? Kira-kira lagu daerah itu apa sih? Kalista, kita tahu nggak? Ayo, aku yang berasal dari suatu daerah dan biasanya mempunyai tema kehidupan sehari-hari di masyarakat setempat. Oke, Briako. Lagu daerah itu adalah lagu khas dari daerah yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan budaya serta kehidupan masyarakat setempat. Biasanya menggunakan bahasa daerah, memiliki melodi yang sederhana dan sering digunakan dalam upacara adat, permainan tradisional serta pengiring tarian. Contohnya permainan tradisional yang menggunakan bahasa atau lagu daerah apa? Sebelah suang, jamuran, apa lagi? Yang sekarang sudah mungkin banyak anak-anak yang lebih memilih gadgetnya daripada permainan, padahal kita sebenarnya di Jawa ini permainan tradisional kan sangat banyak. Dok-dokan. Oke. Kemudian selain sebagai hiburan, lagu daerah juga berfungsi sebagai media pendidikan, komunikasi dan pelestarian budaya. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri lagu daerah. Yang pertama,
liriknya menggunakan bahasa setempat. Kalau dari Jawa berarti menggunakan bahasa Jawa. Kalau dari Sumatera menggunakan bahasa Sumatera. Jadi cirinya yang pertama itu menggunakan bahasa setempat. Yang kedua, isi lagu biasanya menggambarkan kehidupan tradisi dan kearifan lokal. Kemudian yang ketiga, diiringi menggunakan alat musik daerah seperti angklung, gamelan, atau tifa. Kalau dari Jawa Tengah berarti menggunakan Gamelan. Dari Jawa Barat, Angklung. kalau tifa dari mana? Papua. Dari Papua. Jadi iringannya ini menggunakan alat musik setempat. Kalau misalkan gundul-gundul pacul, ya diiringi dengan gamelan, nggak mungkin gundul-gundul pacul diiringi dengan tifa. Tapi juga bisa juga ketika nanti ada bermain bareng-bareng dari berbagai macam daerah, kita kumpulkan alat musiknya, menyanyikan lagu daerah juga bisa. Lagunya cenderung memiliki nada yang ringan dan mudah dinyanyikan. Contohnya gundul pacul cul gembelengan. Artinya apa? Ada yang tahu? Gundul itu kan berarti kepala. Pacul adalah berarti itu apa? Cangkul itu apa? Bekerja. Jadi gundul pacul itu sebenarnya bukan orang yang gundul kemudian pacul membaca bisa, bukan. Gundul itu kepala, paculnya berarti seorang pemimpin di sebuah, boleh di keluarga, boleh di sebuah instansi, boleh menjadi kepala daerah. Gundul pacul, kemudian gembelengan. Gembelengan itu apa? Gembeleng. Maki, sombong. Jadi dia walaupun seorang kepala daerah, kemudian dia merasa sombong, akhirnya apa? Gembelengan, nyunggi wakul itu berarti menyunggi dia punya tanggung jawab, tapi merasa gembelengan, akhirnya apa? Wakulnya limpang, tanggung jawabnya tidak terlaksana, jatuh, tumpah. Terus wakul limpang, segane jadi salatan. Jadi kita nggak bisa menikmati tadi. Akhirnya apa? Limpang, ya udah rezekinya dimakan ayam. Jadi kalau kita sebagai kepala daerah di gundul pacul ini ternyata mempunyai arti yang seperti itu, luar biasa ya. Kemudian lanjut, sering dinyanyikan dalam upacara, permainan atau kegiatan sosial budaya. Jadi ketika ada kegiatan budaya, contohnya di tempat kalian ini kan baru ada pentas 17-an ya nggak? Iya kan? Nah mungkin ada yang menyanyikan lagu daerah. Nah kita kenalkan lagi ke adik-adik kita biar lagu daerah tidak punah. Kemudian karena itu lagu daerah, pencipta lagu sering tidak diketahui karena diwariskan secara kolektif. Jadi penciptanya siapa kita nggak tahu, tahu gundul pacul sudah ada. Lanjut, ini ciri-cirinya lagu daerah. Kemudian selanjutnya fungsi lagu daerah. Kira-kira ada yang tahu nggak? Fungsi lagu daerah. Coba gunakan gadget kan. Kira-kira fungsinya apa? Tadi kan ciri-ciri. Sekarang fungsinya. Sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah. Pengiring upacara adat. Pengiring upacara adat. Sekali lagi. Media hiburan. Sebagai media hiburan. Sarana Sarana komunikasi. Oke, jadi ini saya rangkum jadi seperti mewakili, memperkenalkan kekayaan daerah kita. Kemudian digunakan untuk permainan tadi sudah disebutkan, pesta rakyat, pertunjukan seni, kemudian mengajarkan nilai moral seperti tadi yang saya sampaikan, kemudian menyampaikan pesan. Ada pesan di setiap lagu yang dinyanyikan. Digunakan untuk upacara adat, dan yang terakhir ini meningkatkan kecintaan kita terhadap budaya dan kesatuan bangsa. Walaupun di satu daerah itu ada berbagai macam lagu daerah, tetapi tidak boleh kita merasa budaya kita yang paling menganggap budaya yang jelek, yang lain itu jelek, nggak boleh seperti itu. Jadi semuanya itu bagus, yang penting kita tidak boleh
menganggap sebagai perbedaan itu sebagai masalah. Itu menjadi lambang persatuannya. Ya, selanjutnya teknik dan gaya bernyanyi. Nah, kita nanti coba. Kira-kira kemarin sudah hanya mengulang saja yang kemarin artikulasi itu. Ada yang bisa kira-kira artikulasi itu apa sih? Dalam nyanyi kita harus punya teknik artikulasi. Proses pembentukan bunyi bahasa yang jelas dan tepat. Saya ulangi, proses Pembentukan bunyi bahasa. pembentukan bahasa. Oke, kalau saya simpulkan ini, cara pengucapan kata atau lirik lagu. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Oke, Indonesia airku. Ini harus jelas. Jadi harus Indonesia tanah airku. Nyanyi harus seperti itu. Itu namanya artikulasi. Yang kedua ada intonasi. Intonasi apa? Tinggi rendahnya nada. Tinggi rendahnya nadanya harus dijangkau oleh penyanyi. Re mi fa sol la si do itu harus jelas. Kita nanti akan coba. Kemudian yang ketiga ada pasering. Pasering adalah teknik pemenggalan kalimat lagu. Jadi pemenggalan kalimat lagu harus jelas. Tidak boleh kalian memenggal lagunya itu sembarangan. Indonesia tanah airku. Indonesia tanah airku. Itu pemenggalannya yang berbeda, lagunya jadi berbeda. Tidak bisa. Kemudian pernapasan ada 3, apa saja? Pernapasan ada baru dan diafragma. Yang paling bagus sebenarnya yang mana? Oke, kita coba dulu latihan vokalnya. Hanya ini ya. Kita coba latihan vokalnya. Ini harus tepat dengan nadanya. 1, 2, 3. Oke, nanti 4 ketukan ya, coba ya. 1, 2, 3, 4. Bagus. Jadi suara itu harus dikeluarkan dari sini, tidak boleh di do. Kalau di situ nanti suaranya jadi bindeng. Suaranya di sini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Walaupun ditutup hidungnya, suaranya tetap di sini tuh. Nah, contoh ini tadi kan lagu nasional. Sekarang kita materi kita lagu daerah. Lagu daerah Swer Rajamu berasal dari Jawa Tengah. Kemudian kicir-kicir. Ampat-ampat pisang. Kalimantan mana? Kemudian yang korambe, yang rek, ayo rek. Terakhir, rasa sayang ini. Nah, contohnya seperti ini. Lagu Suwe Ora Jamu. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan. Ayo. Suwe ora jamu, jamu godhong memiran. Suwe ora ketemu, ketemu pisan dadi pikiran. Lagi.
dari lagu Suel Rajamu ini adalah tentang kekecewaan yang muncul akibat dari pertemuan yang setelah lama gak ketemu, di mana harapannya itu biar bahagia, tapi ternyata dia sudah sama yang lain. Ya, akhirnya apa? Menjadi yang awalnya pengen bahagia jadi berujung rasa kecil. Menjadi beban di hati karena tidak akan bertemu lagi dalam waktu yang dekat. Ya, lalu ini juga merupakan bentuk kerinduan yang tidak sesuai dengan harapan. Jadinya apa? Galau jadinya, ya kan? Ya, lanjut yang kedua. Ampat. Sudah bisa lagunya? Liriknya seperti ini. Ampat pisang, pisangku belum masak. Oke, sebentar, kita coba pakai biar nadanya bersih. Gitu ya. Ampat pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurut bari-bari. Masak sebiji diurut bari-bari. Ini juga ada artinya. Jadi lagu ini menceritakan tentang pengolahan pisang yang dijemur untuk dijadikan makanan khas. Lagu ini dari Kalimantan Selatan dinyanyikan oleh anak-anak sebagai pengiring. Oke, selanjutnya presentasi. Jadi silakan buat seperti kelompok yang sudah kita buat kemarin, dibuat mejanya diatur, kemudian silakan dalam waktu 5 hitungan kita buat kelompok 1, 2, kelompoknya, yuk, 1, 2, 3, satu lagi yang belum. Ya, satu. Oke ya, ini nanti ada LKPD yaitu lembaga kerja peserta didik. Nanti masing-masing kelompok ditulis ya. Ditulis nanti di sini nama kelompok berapa, namanya siapa saja, kemudian nanti ada nama judul lagu, daerah asal, penciptanya siapa, syairnya bagaimana, makna lagunya apa, kemudian ada sejarah lagunya. Kemudian ciri musik iringannya bagaimana dan nilai pendidikan ditulis secara berkelompok. Nah, kita nggak tahu nanti kelompoknya mana, kita nanti ditentukan dengan undian. Baik ya. Oke, sebelumnya ini dipegang dulu masing-masing ketua kelompok. Kemudian kita biar adil, home pipa memilih nanti yang sudah nanti klik di sini. Siapa tuh? Yo, Mimba, berlima gitu. Iya kan? Mimba, yang gambreng. Oke, silakan dibikin dulu. Nanti dapat dari mana sih? Sebentar. 3, 4, 5. Oke, bulat ya. Mulai dari kelompok pertama, silakan. Putar yang bawah. Kamu dapat kelompoknya dapat dari Oke, untuk dijawab dulu pertanyaannya. Dari Maluku, kira-kira aslinya di mana? Oke, silakan. Kelompok dulu. Oke, kelompok yang kedua.
sesuai dengan lagu kamu. Penciptaan ini. Ada yang kemudian cari masing-masing satu kelompok ini ada berempat dibagi dari siapa maknanya siapa ini masing-masing nanti masuk jadi ya oke ini kelompok berapa tadi kelompok berapa ya empat sejarahnya begitu. Oke ya, kita cek semuanya. Tes konsentrasi dulu. Lihat di depan. Apa warna tulisan ini? Biru, kuning, hijau. Mau ini? Presentasi kelompok yang keempat. Silakan maju. Kelompok yang keempat presentasi apa? Hadapnya ke sana. Salam dulu, kenalkan kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Raka Yuswata Sundiarto absen 18. Saya Yasmin Variatian, absen 21. Saya Atlantika Tessa Aura, absen 2. Saya Alvesia Aya Sofia, absen 13. Kami di sini untuk mempresentasikan jawaban kami. Dari lagu Suwe Ora Jamu. Yang keras ya? Pertama, kami mendapatkan lagu Suwe Ora Jamu yang berasal dari Jawa Tengah, yang diciptakan oleh FC Aisyah Subroto. Syair lagu Suwe Ora Jamu. Suwe ora jamu, jamu orang telo. Suwe ora jamu, bisa telo. Suwe ora jamu, jamu kodok meniran. Wes suwe ora ketemu, ketemu pisan dadi pikiran. Suwe ora jamu, jamu kodok tinggi. Wes suwe ora ketemu, ketemu pisan dadi hati. Makna lagu dari Suwe Ora Jamu yaitu kekecewaan dan muncul kesalahpahaman yang karena berbeda, di mana yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menimbulkan rasa beban dan timpangan kedua belah pihak tidak akan bertemu lagi dalam waktu Sejarah lagu ini termasuk dalam lagu berwarna yang sering menyanyikan anak-anak. Meskipun sederhana, lagu ini memiliki makna mendalam tentang pertemuan yang lama, yang juga akan menimbulkan rasa kecewa. Sebagaimana digambarkan dalam pertemuan setelah lama tidak bertemu. Ciri musik atau irian lagu, penggunaan tangga nada belok atau pentatonis yang merupakan ciri khas musik tradisional Jawa, serta instrumen gamelan seperti sarong, gender, bonang, tenong, orokul, dan gong. Nilai pendidikan dalam lagu tersebut menjaga hubungan baik meski lama tidak bertemu, menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling peduli, bahagia dengan hal-hal sederhana dalam kurung jamu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi, kira-kira dari kelompok yang lain ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, boleh kembali nanti dari bawah. Oke, terima kasih kembali kelompok 4. Terima kasih. Kemudian, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita petik pada pembelajaran hari ini? Ya, angkat tangan dulu. Kira-kira, bisa mengenal berbagai lagu daerah. Apa lagi? Melestarikan budaya daerah dengan cara bernyanyi. Melestarikan budaya daerah dengan cara bernyanyi. Benar juga. Ada lagi yang lain? Adit? Apa Adit? Coba silakan Adit. Lebih bisa memahami makna yang terdapat di dalam lagu daerah. Iya. Jadi simpulannya, lagu daerah merupakan bagian penting dari budaya yang perlu kita jaga dan dilestarikan. Lagu daerah tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga sebagai media pendidikan, komunikasi dan penguatan nilai-nilai lokal. Dengan memahami dan menyanyikan lagu daerah, kita turut berperan dalam menjaga warisan budaya kita. Jadi kesimpulannya sepertinya. Kemudian pelajaran di minggu depan kita sudah hari ini mempelajari lagu daerah. Nanti minggu depan kita akan memainkan alat musik daerah. Tentunya ini akan lebih menarik lagi dan tentunya kita akan mencoba praktek langsung dengan alat musik. Kalau alat musik dari Jawa Tengah, gamelan. Ini kira-kira ini. Nah, langsung dari Jawa Tengah ini kita akan mengenal lagi permainan atau alat musik dari daerah yang ada di luar daerah. Kira-kira pembelajaran hari ini cukup sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau tidak, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak. Kita sebelum berakhir pembelajaran hari ini kita berdoa dulu dengan membaca hamdalah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.